Semuanya. Lah kok ini nggak sih? Apa ini? Ini. Ini gimana sih buat ini jadi gitu? Ini kah? Nih. Nggak ada. Apa kecuali download dulu kali ya? Download dulu. Ini anjir bentuk ini. Ya kan dia kamu. What? Itu cek. Iya. Mana ya? Mana? Ini. Terus? Ini kali ya? Full screen. Kepotong nggak? Ini taruh di mana dah? Udah dulu pegang aja kan. Di sini. Di sini. Mengganggu banget. Di sini aja deh. Dan juga pakai pakan dulu sih buat nata. Ih, berantakan banget di sini. Oke, Siaran. Geseran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi Pak Muhammad Thorik Langlang Buana SEMM PhD dan teman-teman semuanya. Izinkan kita untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait konsep blockchain dan penerapan pada perusahaan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Waode Ananda Azmayuni dan rekan-rekan saya. Saya Najwa Syafaqah. Nama saya Nadia Sitamirang. Nama saya Rita Diafiani. Nama saya Intan Syifa. Nama saya Abdul Zami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama itu ada definisi blockchain sendiri. Yang kedua, sejarah dan latar belakang. Ketiga, komponen utama blockchain, keunggulan blockchain, tantangan dan kekurangan blockchain, cara kerja blockchain sendiri. Nah, perusahaannya itu kita ngambil dari IBM. Terus contoh penerapan IBM blockchain platform, kinerja IBM platform, keterkaitan blockchain, Bitcoin dan cryptocurrency. Yang selanjutnya ada masa depan blockchain. Selanjutnya ada masalah menurut artikel jurnal. Yang terakhir, kesimpulan. Nah, dari definisinya sendiri, blockchain itu merupakan sebuah teknologi yang menjadi dasar dari adanya perkembangan dalam lingkup mata uang dalam bentuk kripto. Biasanya dicontohkan dengan wujud paling populer seperti Bitcoin, Ethereum, dan bentuk kripto lain yang sejenisnya. Jadi, secara sederhana itu blockchain sendiri itu tuh teknologinya, sedangkan kripto Bitcoin itu tuh mata uangnya. Nah, blockchain ini bersifat transparan yang dimana bahwa semua hal yang terkandung dalam blockchain dapat dilihat oleh orang lain, memiliki keterlibatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan masing-masing yang mereka lakukan masing-masing. Selain itu juga blockchain ini tidak dipungut biaya transaksi apapun termasuk biaya infrastruktur. Jadi contohnya itu seperti misalkan kita beli barang nih di online. Nah, itu kita bisa ngelihat barang itu seperti produksinya di mana, kapan, dan pakai bahan apa aja. Terus kita juga bisa ngelacak barang tersebut dari pabrik, kurir ke end user.
Nah, selanjutnya itu kita bisa memastikan barang itu tuh ori atau KW. Jadi bisa dibilang blockchain ini harus bersifat transparan. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Ini gimana? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah blockchain. Sebelum saya menjelaskan sejarah blockchain tersebut, sejarah blockchain itu masih ada berhubungan dengan Bitcoin karena awal mula blockchain itu bersamaan dengan munculnya Bitcoin tersebut. Dan untuk sejarah blockchain tersebut ada 4 era. Yang pertama adalah konsep awal atau bisa KA yang berawal pada tahun 1982 sampai 1997. Yang mana awalnya 1982 yang mana David Chaum merilis jurnal yang berjudul Blind Signature for Uninterrogable Payment yang mana meletakkan dasar kriptografi untuk pembayaran digital. Nah, selanjutnya pada tahun 1990, David Chaum mendirikan atau membuat DigiCash mata uang digital pertama yang tidak bisa dilacak. Dan pada tahun setelahnya juga, pada tahun 1994, pembayaran elektronik DigiCash pertama kali dikirim atau digunakan. Nah, pada tahun 1997, Adam Back menciptakan algoritma proof of work yang mana mengurangi spam email atau awal mulanya mekanisme Bitcoin. Dan selanjutnya adalah era kedua yang mana eksperimen mata uang digital yang mana berawal dari tahun 1998 sampai 2000. Yang pada tahun 1998 Nick Szabo mengusulkan konsep BitGold yang mana itu uang digital tersentralisasi. Dan pada tahun yang sama juga Wedai menerbitkan penelitian B-Money yang mana dasar dari cryptocurrency. Nah, pada tahun 2000 Steve Coons mengusulkan solusi rantai kriptografi. Nah, selanjutnya adalah tahun ketiga, awal mulanya dari Bitcoin dan blockchain yang berawal dari pada tahun 2000 pada 2008 sampai 2009. Yang mana pada 2008 Satoshi Nakamoto yang mana identitasnya kita tidak tahu baik itu di individu atau organisasi meriliskan wallpaper yang berjudul Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Yang mana setelah dia merilis itu, dia tiba-tiba menghilang, tidak ada kabar. Dan baik lagi pada tahun 2009, Satoshi Nakamoto meriliskan Bitcoin secara resmi dan blockchain pertama yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah tahap era keempat yang mana blockchain 2.0 yang mana berawal dari Ethereum yang diluncurkan memperkenalkan smart contract dan disebut sebagai era blockchain yang mana itu berguna seperti untuk keuangan, logistik, kesehatan, dan hingga pemerintahan. Udah nggak enak nih ini mau nyatu. Selanjutnya yaitu komponen utama blockchain. Nah, ini saya ambil menurut Lawrence tahun 2017 yang dimana dia membagi beberapa komponen utama blockchain. Yang pertama itu blok berfungsi sebagai wadah data transaksi. Jadi blockchain ini dia terdiri dari beberapa blok. Nah, setiap bloknya itu dia tuh berisi transaksi sah dan mempunyai kode unik atau khas yang dimana saling terhubung satu sama lain. Nah, misalkan kode itu, misalkan dari kode 1 ke 2 itu dirubah, dia itu bakal ngerusak semua sistemnya. Jadi fungsinya sebagai data transaksi.
Yang kedua itu chain atau rantai, terbentuk dari hash yang menjadi penghubung antar blok. Hash ini berfungsi sebagai sidik jari digital yang unik yang membuat setiap blok terkunci berurutan dan aman. Jadi blockchain ini tuh seperti rantai kartu domino yang tiap kartunya itu punya sidik jari yang unik. Kalau misalkan salah satu kartunya itu dirubah, sidik jari juga bakal berubah dan itu bisa membuat rantainya itu tuh jadi rusak. Selanjutnya ada jaringan atau network. Jaringan ini merupakan kumpulan dari node atau komputer yang saling terhubung dalam sistem peer-to-peer. Setiap node menyimpan salinan seluruh transaksi dan dapat berkomunikasi langsung dengan node lain untuk mengirim atau menerima data, sehingga jaringan tetap aman dan terdistribusi seluruh dunia. Jadi kan blockchain ini kan kita sebutnya itu sebagai teknologinya ya. Nah itu tuh dia pasti butuh namanya hardware, itu komputer. Nah si komputer ini itu menyimpan salinan lengkap catatan transaksi dan bekerja sama menjaga keamanan data. Nah jaringan ini bersifat peer-to-peer, yang dimana itu tuh maksudnya si komputer ini saling mengirim atau menerima informasi tanpa perantara. Contohnya kayak gini, sekumpulan tetangga yang mempunyai buku catatan kegiatan lingkungan dan selalu tukar informasi supaya catatannya sama dan tidak tertukar. Selanjutnya keunggulan blockchain dibanding teknologi sebelumnya. Yang pertama ada transparansi. Sebelumnya data tersimpan di server pusat, bank atau perusahaan. Akses terbatas. Sekarang blockchain, semua transaksi tercatat di ledger publik dan bisa diverifikasi siapa saja. Yang kedua ada proteksi dan validasi data. Sebelumnya validasi oleh pihak ketiga, bank atau notaris, rawan dimanipulasi. Blockchain diverifikasi ribuan node atau miner, lebih aman dan minim kecurangan. Yang ketiga ada efisiensi transaksi. Sebelumnya transfer lintas negara butuh hari karena banyak perantara. Blockchain transaksi selesai dalam hitungan menit tanpa perantara. Yang keempat ada keamanan kriptografi. Sebelumnya kriptografi sudah ada, tapi server pusat jika diretas data bocor. Blockchain data terenkripsi dan tersebar di banyak node, hampir mustahil diretas serentak. Yang kelima ada audit dan jejak data. Sebelumnya audit terbatas pada catatan internal lembaga. Blockchain semua orang bisa melacak riwayat transaksi, immutable, tidak bisa dihapus. Yang terakhir ada tanpa perantara, cost reduction. Sebelumnya perlu bank, notaris, broker, biayanya tinggi. Blockchain algoritma konsensus menggantikan perantara, biaya lebih rendah dan efisien. Selanjutnya ada tantangan dan kekurangan blockchain. Ini ada pertama skalabilitas, transaksi lambat dan biaya tinggi saat volume meningkat. Blockchain sering kesulitan menangani transaksi dalam jumlah besar secara cepat. Saat banyak pengguna, jaringan bisa jadi lambat dan biaya transaksi naik. Yang kedua ada regulasi dan hukum. Belum ada aturan jelas, banyak ketidakpastian hukum. Di banyak negara termasuk Indonesia, regulasi blockchain masih samar. Hal ini bikin investor maupun perusahaan ragu untuk mengadopsinya secara luas. Yang ketiga ada keamanan dan privasi. Masih rawan serangan dan isu privasi pengguna. Meskipun aman secara teori, sifatnya yang transparan kadang menimbulkan masalah privasi data. Yang keempat ada energi dan efisiensi. Proof of work boros energi, kurang efisiensi. Mekanisme POW seperti di Bitcoin mengonsumsi listrik sangat besar, sehingga dianggap tidak ramah lingkungan. Ini jadi paradoks terutama di sektor energi yang mengedepankan efisiensi dan keberlanjutan. Yang terakhir ada adopsi dan implementasi, biaya tinggi dan resistensi industri tradisional. Implementasi blockchain butuh biaya awal tinggi, SDM ahli dan infrastruktur. Banyak industri lama juga masih enggan berubah karena sistem tradisional sudah lama digunakan.
Baik, selanjutnya masuk ke cara kedua. Iya, masih ada. Seseorang membeli Bitcoin, kemudian dari pembelian itu akan dilakukan transaksi. Nah, transaksi itu akan Dimasukkan ke dalam Dari transaksi itu akan dimasukkan ke berbagai jaringan komputer yang dimana itu akan menyebar ke seluruh dunia atau di pengguna jaringan. Nah, dari situ si pengguna jaringan ini akan memastikan apakah transaksi yang dilakukan ini approve atau tidak. Jika approve, maka dia akan masuk ke blok selanjutnya. Kan blockchain itu kan jaringan rantai kotak ya. Nah, jika dia sudah di approve, maka dia akan masuk ke kotak berikutnya. Jika tidak, maka tidak akan lolos ke tahap ini. Nah, selanjutnya itu transaksi dipindahkan menggunakan metode peer-to-peer, yang selanjutnya itu menuntaskan kebersamaan yang berfungsi mengkonfirmasi validitas berasal dari transaksi. Selanjutnya pengelompokan transaksi bersama sebagai blok ini. Kemudian perlengkapan kelompok menjadi catatan yang berisi riwayat panjang dan bersifat permanen. Bersifat permanen ini kenapa? Karena tadi kan seperti yang sudah Difta jelaskan, permanen itu tadi dari si hasnya ini. Jika hasnya ini diubah, maka bagian private juga harus diubah. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian transaksi selesai. Selain itu juga selanjutnya, nah ini dia. Sebagai contoh ya, pada blok pertama itu ada transaksi 1 yang dilakukan oleh Dada dikurangi oleh 100 Bitcoin. Dan transaksi kedua itu ada, dan masih di transaksi yang sama, transaksi 1, yaitu gagal menambahkan 100 Bitcoin. Maka pada hal ini, pada bagian blok ini ditulis blok 1. Datanya dimasukkan pada isinya isi transaksi. Nah, selanjutnya itu pref ini untuk apa? Pref ini hasil dari untuk has yang sebelumnya. Nah, dari has ini angkanya diawali dengan 000 sebanyak 4 sampai 7 jumlahnya. Nah, kemudian dari sini untuk nonce-nya itu kita isi manual. Diisi manual jika hasilnya 1. Misalnya di sini anggaplah tulisan nama saya. Misalnya Najwa. Maka di sini hasnya akan muncul angka-angka yang sangat banyak sejumlah 64. Ada angka dan ada juga huruf. Nah, bila dia hasilnya tidak ada 0 di depannya, maka kalian bisa ganti lagi dengan angka 2 dan selanjutnya beribu-ribu kali. Itu yang menyebabkan data ini susah untuk diubah. Nah, jika sudah diubah, maka bisa dipencet untuk main atau tambang. Nah, tambang ini bekerja untuk mencari hash supaya dia bisa menemukan kode uniknya. Misalnya di main, klik main, nanti di sini akan muncul kemungkinan misalnya 324B. Nah, nanti di sini akan muncul 000 dan jumlah belakangnya. Itu ada pada kemarin waktu saya lihat ada pada suatu website itu seperti ini ya. Nah, selanjutnya jika di sini sudah selesai, maka dia akan masuk ke data berikutnya. Dia akan tersimpan seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti dia sudah di-approve ya. Sudah berhasil. Dan data akan terkunci. Di sini kan juga ada kotak lagi ya. Kotak lagi. Nah, mengapa tadi sebelumnya saya jelaskan kalau boleh ke slide berikut sebelumnya. Bersifat permanen karena dari sini, di sini juga ada has 000 sekian, pref sekian. Nah, dari si prefnya ini dimasukkan angka hash yang sebelumnya, dimasuk ke sini. Maka dari itu, jika ada data yang diubah, walaupun nama saya Najwa, terus misalnya ada dikasih spasi, ini kode hashnya itu juga akan berubah. Ini untuk penambangan ini membutuhkan waktu sekurang lebihnya itu selama 10 menit. Maka dari itu jika misalnya ada hacker yang ingin mengubah data ini, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama.
Sebentar. Ya, sudah cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oh iya. Maaf. Masih materi saya? Oke, baik. Selanjutnya ada IBM Blockchain Platform. Ini merupakan salah satu perusahaan teknologi lama di bidang software, hardware, dan middleware, mulai terjun di blockchain sejak 2016 dengan misi memperluas penerapannya di berbagai sektor. Layanan utamanya adalah IBM Blockchain Platform yang mengelola server blockchain bagi klien. Didukung kolaborasi open source, Hyperledger Initiative bersama Linux Foundation. Selain itu, IBM juga mengembangkan aplikasi berbasis blockchain dan telah mengantongi sekitar 40 paten mencakup penggunaan di pembayaran transfer uang hingga KYC. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan menjelaskan sedikit penerapan IBM Blockchain Platform ini. Nah, IBM Blockchain Platform ini itu berasal dari Amerika Serikat. Nah, di sini kenapa kita ngambil Walmart? Mungkin teman-teman mungkin teman-teman udah familiar tentang Walmart ini. Jadi ini tuh perusahaan retail yang bisa dibilang tuh jadi supermarket raksasa di Amerika gitu. Jadi Walmart ini memutuskan untuk bekerja sama dengan IBM Blockchain Platform dengan melacak logistiknya gitu. Misalnya di sini kita ngambil udang. Jadi Walmart ini memanfaatkan teknologi dari blockchain yang dikemukakan yang diterapkan oleh IBM ini untuk melacak logistiknya tersebut. Nah, lalu untuk apa? Untuk memudahkan pelacakan itu. Jadi kalau misalnya suatu saat atau misalnya terjadi kesalahan dalam pengiriman tersebut. Nah, karena kan blockchain ini yang kita tahu seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya bahwa transparansi, aman, dan juga sistemnya itu tidak mudah untuk dihack gitu kan. Jadi dia tuh bisa dengan mudah, misalnya suatu saat Walmart ini mendapati bahwa logistiknya itu atau barangnya itu mungkin rusak gitu di tengah jalan atau pada saat sudah sampai. Nah, karena adanya teknologi blockchain ini itu jadi Walmart itu bisa dengan mudah, dengan cepat menarik kembali barang-barangnya tersebut. Jadi tidak menurunkan citra juga gitu. Nah, selanjutnya kita ambil contoh dari Indonesia. Nah, dari Indonesia kita tuh yang bekerja sama dengan blockchain IBM blockchain ini yaitu dari kepabean sendiri gitu. Dari Bea Cukai. Nah, kita tahu kan Bea Cukai ini mengurus ekspor impor. Nah, dia bekerja sama dengan IBM supaya jadi lembaga pemerintah ketiga gitu. Maksudnya Bea Cukai ini adalah sebagai lembaga pemerintah ketiga di Asia Tenggara yang memakai teknologi blockchain buatan IBM gitu. Nah, untuk apa? Untuk menyederhanakan proses perdagangan. Jadi bisa otomatis untuk melacak proses perdagangan itu sendiri gitu. Jadi dengan kerjasama ini Bea Cukai atau ekspor kita, perdagangan ekspor impor kita itu bisa lebih meningkatkan perdagangan di tingkat global. Next, oke, kita akan bahas sedikit kinerja IBM Platform. Kenapa kita ngambil IBM Platform ini? Karena di sini kita udah ada beberapa data yang diambil langsung dari website IBM itu sendiri. Nah, di situ ada 70% peningkatan SLA. Nah, itu dia kenapa sampai 70%? Karena dia sudah mengoptimalkan kinerja aplikasi serta mempercepat dan pipeline penerapan. Nah, selanjutnya ada 30% peningkatan dalam MTR. Nah, ini mungkin sedikit PR buat IBM karena mungkin masih kurang untuk observasinya gitu. Tapi untuk ribuan yang kita tahu kan di blockchain itu ribuan data ya. Dengan tingkat 30% ini sudah cukup baik untuk IBM itu. Jadi selanjutnya ada 50% peningkatan lebih dari 50% untuk mendeteksi anomali gitu. Jadi bisa mengurangi hambatan sistem sehingga waktu penyelesaian masalah menjadi lebih singkat untuk menangani insiden. Selanjutnya ada 21% peningkatan produktivitas di bidang teknik sipil. Nah,
Mungkin 21% itu terdengar mungkin agak kurang ya, karena di bawah 50%. Tapi kembali lagi, dengan ribuan data. Dengan ribuan data untuk 21% ini masih cukup baik. Karena mungkin pertama, regulasi di suatu negara gitu kan. Jadi mungkin bisa jadi tantangan dari IBM itu sendiri karena regulasi dan juga tingkat SDM. Jadi pemahaman SDM di suatu negara itu mungkin masih kurang. Jadi itu bisa jadi PR buat IBM itu sendiri. Udah. Oke. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan sama teman-teman sendiri. Mungkin saya jelaskan singkat aja. Mungkin ini lebih gampang ya. Jadi blockchain itu kita ibaratkan sebagai fondasi dan cryptocurrency adalah bangunannya. Lalu Bitcoin itu apa? Bitcoin adalah satu produk yang paling populer dari cryptocurrency gitu. Jadi kenapa dibilang blockchain ini adalah fondasi? Karena apa? Karena teknologinya gitu. Nggak akan berkembang kriptografi ini, nggak akan berkembang cryptocurrency ini kalau nggak ada fondasi, yaitu teknologi itu sendiri gitu. Dan Bitcoin adalah produk yang paling populer. Misalnya teman-teman buat rumah nih, buat perusahaan bangunan. Nah, blockchain itu adalah fondasinya. Cryptocurrency-nya adalah bangunannya, dan Bitcoin adalah rumah yang paling populer, yang paling diminati oleh pasar gitu. Mungkin itu aja presentasi dari kami. Terima kasih. Dewa. Terima kasih. Oke. Udah jadi. Tadi udah kali. Iya. Ini udah masuk kok tadi kesimpulan. Terima kasih presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya? Oh, enggak usah, Pak ya. Baik, Pak.